Yahudi. Yahudi berilmu, tidak beramal. Jika kita menghendaki jihad, ambillah dari jamaatul jihad. Siapa jamaatul jihad? Berarti jamaatul jihad tidak berilmu. Bolehkah kita belajar kepada orang yang tidak berilmu? Jihad itu kita ketahui atas dasar ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun." Jangan engkau tetapkan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Bagaimana kita akan mengambil mengikuti orang-orang yang bodoh yang tidak berilmu? Kan begitu. Kalau kita ingin politik, ambillah dari Ikhwanul Muslimin. Pun tidak ada ilmu. Karena di sini tidak diperintah untuk mengambil ilmu dari Ikhwanul Muslimin. Berarti mereka tidak memiliki ilmu. Yang kedua, apa siasahnya politiknya? Kalau kita menghendaki manajemen hati, ambillah dari jamaah tabligh. Ini akan gampang kita balik-balikan kalau kita mau seperti itu, tapi tidak habis-habis. Cukup bagi kita mengatakan bahwa perkataan ini batil. Karena seluruh perkataan ini ra'yu, bukan wahyu. Salah satu asas para a'immah yang dahulu, para salafun salih, selalu membawa diri mereka dan orang lain kepada wahyu, bukan kepada rahyu. Sehingga Imam Ahmad ketika berhadapan dengan tokoh Mu'tazilah ketika itu berdebat di hadapan khalifah, maka Imam Ahmad selalu mengatakan kepada pembesar Mu'tazilah ini, berikan kepada saya wahyu, bukan ra'yu, wahyu. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Maka orang Mu'tazilah itu tidak bisa menjawab pertanyaan permintaan yang sekaligus pertanyaan dari Imam Ahmad. Yani saya tidak mau masuk ke dalam ra'yu, tapi berikan alasanmu berdasarkan wahyu. Wahyu, bukan ra'yu. Selalu Imam Ahmad diam. Setiap orang Mu'tazilah itu berbicara tentang ra'yu, mana wahyunya? Begitu. Karena kita beredar bersama wahyu, qala Allah, qala Rasul. Tolong dijelaskan tentang penyimpangan firqah-firqah seperti LDII, JT, HT, NII. Orang kita senang singkatan kan. Sejauh manakah penyimpangan mereka? Soalnya mereka juga mengaku ahlus sunnah. Kan saya sudah bahas tadi, pengakuan semata tidak ada manfaatnya tanpa melihat keadaan atau hakikat yang sebenarnya. Inti dari kesesatan firqah semuanya adalah penyimpangan mereka dari manhaj, cara dan sikap beragama yang benar. Itu dari manhaj para sahabat. Mereka mempunyai manhaj sendiri. Mereka menerjemahkan dan menafsirkan Islam sesuai dengan terjemahan dan tafsiran mereka. Itu dia. Menurut saya begini, menurut saya begini. Lihat pertanyaan yang pertama. Ini kan menerjemahkan, menafsirkan Islam sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan pemahamannya. Lihat kalimat yang dibawakan oleh penanya. Soal yang pertama, kalau kita mau ambil ilmu, ambil dari sini, jihad, ambil dari sini. Itu menafsirkan tentang dakwah atau tentang Islam sesuai dengan tafsirannya. Demikian juga LDII mempunyai tafsiran lain tentang Islam. Islam adalah seperti mereka. Yang di luar mereka bukan Islam. Karena itu LDII menajiskan, mengkafirkan kita. Semua kita yang hadir di sini kafir dan najis.
bukan Islam. Beda dengan HT, beda dengan JT, beda dengan NII. Masing-masing mempunyai terjemahan dan tafsiran sendiri. Yang saya maksud terjemahan mereka tentang Islam, bukan terjemahan arti Islamnya ya. Terjemahan tentang ajaran Islam. Menurut saya ajaran Islam itu seperti ini. Menurut saya begini. Menurut saya jihad itu begini. Menurut saya semuanya menurut saya. Ini inti kesesatan seluruh firqah yang ada. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau ulama sudah menjelaskan tentang politik, bagaimanakah politik yang Islam yang sahih? Tadi saya sudah jawab. Yang dimaksud dengan politik Islam as-siyasah syar'iyyah yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara bebas bersiasah as-siyasah syar'iyyah selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan bersiasah? Saya, saudara, tidak. Al-ulama warasatul anbiya. Karena masalah siasah, masalah nawazil. Nawazil maksudnya perkara-perkara yang mendatang, yang menjadi persoalan umat, yang menjadi persoalan umat Islam atau umat manusia, yang berkaitan dengan negara, yang berkaitan dengan negara muslim dengan negara yang lain, yang berkaitan dengan sistem pengaturan di satu negeri. Al-umara dan ulama. Bukan setiap orang ikut berpolitik. Seperti kumpulan orang-orang yang duduk di warung kopi cerita politik. Ini kebodohan. Jadi siasah syar'iyyah, setiap siasah syar'iyyah, apa arti siasah? Siasah sistem pengaturan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kan dari sini kita tahu yang berpolitik bersiasah itu siapa? Al-umara dan al-ulama. Bukan setiap orang. Semuanya berpolitik, semuanya dibawa politik. Anak-anak baik dibawa politik. Betul enggak? Betul enggak? Demo, ibu-ibu, wanita-wanita muslimah, anak-anak yang masih pakai dorongan bayi, tahu nggak? Dibawa mengiteri Monas atau apa, tuh bundaran HI jalan, demo Islami, demo tertib. Ini kebodohan, kejahilan. Ini bukan siasah syar'iyyah. Biar antum paham, saya udah secara ringkas. Kan pertanyaannya sini, kalau ulama sudah menjelaskan tentang politik, bagaimanakah politik Islam yang sahih? Bolehkah kita berpolitik? Nah, yang pertama, bagaimana politik Islam yang sahih? Tadi saya jawab, yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' sahabat. Ya, keluasannya tentu perlu kita duduk dalam satu majelis seperti ini, memberikan contoh-contohnya. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita berpolitik? Kitanya ini siapa? Saya, antum, nggak boleh. Tapi kalau kitanya ulama dan umara, iya. Al-ulama